dikasih Shalom. Coba saya mulai anak-anak yang siap diberkati Tuhan pada siang hari ini. Apa kabar? Sama-sama kita katakan haleluya. Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala mohon perlindungan. Segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini kami kembali anak-anak Tuhan untuk sama-sama bersekutu di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di satu minggu lagi yang akan datang. Dan pada siang hari ini Tuhan boleh kembali pertemukan kami Tuhan untuk sama-sama memuji dan memuliakan
Haleluya Tuhan, haleluya. Kami datang kembali kehadirat Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Walaupun dunia tidak baik-baik saja Tuhan Yesus, kami mau sepakat dan kami mau mengimani Tuhan. Kau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Tidak ada Allah yang lain selain Kau Tuhan Yesus.
memberikan kesempatan kembali bagi saya menyampaikan firman Tuhan pada siang hari. Amin. Shalom semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Bersama Tuhan kita selalu bersuka cita. Amin. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau kumpulkan kami pada siang hari ini di tempat ini. Kami sudah memuji-Mu. Sekarang waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap perkataan yang hamba ucapkan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami yang akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, biarlah hati kami siap ditabur Tuhan. Ya, hati yang siap ditabur untuk menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kuduskan hidup kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Haleluya. Yang siap dengan firman Tuhan katakan Amin. Amin. Haleluya. Wow. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Siapa setuju? Amin. Amin. Gak terasa ya, ini adalah minggu kelima, minggu terakhir di bulan Mei. Besok adalah bulan Juni. Berarti siap menyambut bulan yang baru lagi, bulan Juni lagi. Wow, puji
Puji Tuhan. Dan masih dengan tema iman budi. Dan sekarang saya akan mengambil judul dengan Restoring the Image of God. Apa itu Restoring of Image of God? Berarti restoring ada semacam apa namanya? Diperbaharui. Diri diperbaharui, gambar yang sudah rusak. Ya, gambar yang sudah rusak diperbaharui kembali. Nah itu temanya yang mau saya bagikan. Nah itu terambil dalam Kejadian, kita buka Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kolose 3 ayat 10 ya. Kita sama-sama baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa dikatakan di sana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi ayat ini jelas ya, dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya, gambar Tuhan. Nah, kita lanjut ke Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 apa dikatakan di sana? Dan telah mengenakan manusia baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan di dua perikop ini ada perbedaan. Betul nggak? Kalau di ayat pasal 1 ayat 26 ayat 27 di sana dikatakan tentang penciptaan, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Terus di Kolose 3 ayat 10 apa dikatakan di sana? Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Berarti sesuai kan nama tema yang tadi, Restoring of Image God. Jadi manusia itu yang harus diperbaharui terus-menerus. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, zaman ini banyak orang, pada umumnya orang itu menaruh identitas itu berapa? Pada umumnya orang-orang menaruh identitas mereka itu di mana? Pada apa yang mereka miliki. Kalau orang Batak itu, wah, kalau buat apa namanya aku pendidikannya tinggi, sarjana, banyak harta, banyak anak, itu identitasnya. Nah kalau di luar Batak kan identitasnya jabatan. Aku ini apa? Direktur kah? Manajer kah? Atau pengacara yang terkenal? Orang menaruh identitasnya di situ. Dan bagaimana orang menilai kita, menilai orang tersebut? Orang tersebut dikenal dengan apa? Siapa? Nah itu identitasnya. Gambar orang ketika orang ketemu dengan sastri itu siapa? Oh dia pembicara, dia penginjil. Itu identitas yang dunia taruh. Ketika pendeta Bimo bertemu dengan orang, oh siapa tuh pendeta Bimo? Oh dia pembicara, begini bla. Nah itu gambar yang ditaruh oleh dunia. Atau pernahkah kita melihat sebuah karya seni yang rusak? Nah, restoring yang rusak, yang sudah rusak, yang sudah yang broken. Lukisan yang mahal. Seorang pelukis dia pasti memberikan, apalagi kalau lukisan yang mahal seperti Mona Lisa, dia itu akan melukis dengan detail, betul? Dia akan melukis dengan sangat detail.
dari komposisi warnanya, bentuk apa yang kira-kira akan orang lihat ketika melihat lukisan tersebut. Itu diperhatikan sedetail mungkin sampai akhirnya menghasilkan karya luar biasa dan itu mahal. Atau seorang tukang patung yang terkenal itu Michelangelo. Kan ketika itu rusak, ketika itu pecah, retak, nah itu pasti mereka ini bisa membuat ulang. Lukisan yang rusak bisa dibuat ulang. Patung yang mahal bisa dibuat ulang. Dan kenapa? Karena mereka ahlinya. Betul kan? Sesuatu yang rusak, kalau dia ahli pasti bisa dibenerin, dibetulkan. Jam tangan yang mana itu adalah gambaran manusia. Dan sebagai kita ciptaan Tuhan, orang menaruh identitas terhadap diri kita dan apa yang kita kerjakan. Terus sesuatu yang bagus kalau itu rusak, hidup kita yang rusak ini gimana caranya untuk di-restore kembali, untuk dibetulkan kembali. Dan apa yang kita katakan? Kita mencatat sebuah kebenaran fundamental yang mengakar sejak penciptaan makhluk dunia, yaitu sebuah karya yang luar biasa, yaitu mengenai apa? Penciptaan manusia. Coba kita pikirkan, manusia ini sangat unik, diciptakan dengan terdiri dengan berbagai jutaan miliaran sel-sel dalam tubuh. Punya fungsi, mata punya fungsi berbeda, jantung punya fungsi, semua itu unik Tuhan ciptakan dan punya fungsi masing-masing. Kita bisa berpikir yang bukan hanya berpikir tapi diciptakan untuk mampu melakukan atau menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Binatang ada nggak yang sama dengan manusia? Yang benar-benar 100% dengan seperti manusia? Nggak ada. Kita mempunyai apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Binatang nggak punya itu semua. Tapi kita diciptakan dengan luar biasa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Imam Bude. Dan ini adalah fondasi dari nilai, martabat, dan tujuan hidup kita yang sejati. Kita diciptakan rupa segambar. Dan ini adalah nilai yang sangat luar biasa yang kita miliki sebagai manusia. Dan Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu? Kenapa manusia yang terakhir diciptakan? Kenapa Tuhan menciptakan bumi dulu, terus siang, ada malam, habis itu apa lagi Tuhan ciptakan? Cakrawala, ada laut, tanah, binatang, semua lengkap. Tapi Tuhan berkata masih ada yang kurang. Tuhan menciptakan yang sempurna, yaitu manusia. Jadi manusia itu diciptakan sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Kita diciptakan menurut rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27 di sana dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kalau kita perhatikan lebih dalam, manusia itu diciptakan untuk apa? Menguasai bumi. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, untuk apa? Memelihara kelestarian alam, memimpin. Bahkan Adam itu disuruh setelah sekian banyak binatang, tanaman yang ada, Tuhan menyuruhnya untuk menamai setiap binatang. Betul? Luar biasa, berarti Adam ini apa aja? Jenius loh. Sebelum kita selesai ada di sini, Bapak Ibu semua saudara ini, manusia pertama tuh Adam dan dia sudah jenius, bisa menciptakan nama. Oh ini semut, ini gajah, ini
Dan dia berkuasa atas itu semua. Dia mengatur semuanya. Gak ada yang diatur sama dia. Semua diatur sama dia. Berarti apa? Manusia itu ada secara alami Tuhan kasih apa? Memimpin. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita serupa dengan gambar Allah, dan apa dampaknya seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita udah diciptakan segambar serupa dengan Allah. Terus kalau kita diciptakan sedemikian, apa yang dampaknya buat kehidupan kita sehari-hari? Pernahkah kita berpikir, kenapa saya ada di dunia ini? Untuk apa saya lahir? Pernahkah kita berpikir begitu? Kok aku ada di dunia ini ya? Kenapa aku ada di keluarga ini ya? Kenapa aku gak ada di keluarga yang lain, keluarga A ya, yang mungkin hidupnya begini? Kenapa aku ada di negara Indonesia? Kenapa aku ada di kota Jakarta? Kenapa aku ada di Manado? Kenapa aku ada di Bogor? Pernah gak kita berpikir